Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat pagi hari ini. Setiap kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sekalipun Jambi khususnya tengah guyuran hujan, tapi setiap kita boleh tetap bangun dengan hati yang rindu dan haus lapar akan Tuhan, sehingga kita boleh datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Hati yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sungguh kami kagum akan Engkau, dan kami bersyukur buat karyamu dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan untuk kami lebih mengenal Engkau lagi. Seperti Engkau mengenal hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau mengenal kami, mengasihi kami. Terpujilah namamu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang memenuhi hanya untuk menjadi yang baru. Bukan mataku dan lihat wajah, bila lihat hidup dan karya tangan bersama, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berlebih
ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yang dari kasih yang berlebih, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya Tuhan, kasih yang berlebih-Mu, ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi Sungguh kami kagum akan kasih-Mu. Akan kuasa Tuhan, nyatakan dalam hidup kami. Atas setiap karya-Mu dalam hidup kami. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Tak terselami oleh pikiran kami, betapa ajaib kasih-Mu bagi kami. Kau mengasihi kami, bahkan saat kami masih berdosa kepada-Mu. Kasih kami, Kau berikan hidup-Mu, Kau berikan nyawa-Mu, Kau curahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami, untuk menyelamatkan kami, mengampuni semua dosa-dosa kami. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak kesayangan. Engkau pelihara kami dengan kasih setia-Mu, dengan keajaiban-keajaiban-Mu setiap saat dalam hidup kami. Betapa kami kagum akan Engkau. Sungguh kami terpesona
Sebab tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu biarlah kami terus belajar mengasihi-Mu. Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu, Yesus. Sebab ajaib Engkau, ajaib kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. 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 Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami bersyukur, terima kasih, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Ajaib, ajaib Engkau. Sebab itu tidak kepada yang lain hati kami percaya, tapi hanya kepada-Mu. Dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tetap bersama-Mu. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Kepadamu kami berlindung dan kami aman. Terima kasih.
Terima kasih. Hanya Engkau, Allah yang kami percaya, Allah yang kami andalkan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup ini. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami. Sebab itu kami mau terus hidup di dalam kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dekat-Mu kami tenang. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan tidak ada yang lain, dan tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru bagai kata berderu, yang kami tahu hanya Engkau yang mampu berikan segala sesuatu. Sekali katakan, kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan
kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kepada kami jadi kasih sejati kepada kami saat badai tak berteduh, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Ini ungkapan hati kami di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Betapa kami perlu Engkau di setiap waktu dalam hidup kami. Karena tidak ada tempat lain, tidak ada pribadi lain yang kepadanya kami dapat berlari dan kami menjadi selamat. Hanya Engkau satu-satunya. Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan saat kami masih berdosa. Engkau tebus hidup kami, Engkau jadikan kami anak kesayangan. Bahkan sampai detik ini, Engkau menjaga kami, Engkau mengasihi kami dengan kasih setia-Mu. Engkau pelihara kami dengan kemurahan. Betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Sebab kami mau belajar untuk terus mengasihi-Mu dengan mentaati setiap perintah-perintah. Sehingga hidup kami menyukakan hati-Mu. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk mendengar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, pagi suaranya jelas gak, Pak? Hujan Jelas. sini. Ya, jelas Bu, silakan. Oke, kita hari ini di Hosea 2. Saya bacakan. Israel ditolak dan dipulihkan.
Gugatlah ibumu, gugatlah, sebab dia bukan istriku, dan aku bukan suaminya. Hendaklah ia singkirkan tanda pelacur dari mukanya, dan perjinahannya dari antara buah dadanya. Supaya jangan sampai aku menanggalkan pakaiannya hingga dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari kelahirannya. Membuat dia seperti padang gurun, membuat dia seperti tanah kering, dan membiarkan dia mati kehausan. Anak-anaknya tidak akan kusayangi, sebab mereka adalah anak-anak pelacur. Sungguh ibu mereka telah menjadi pelacur. Perempuan yang mengandung mereka telah berbuat aib. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan linenku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan semak duri dan mendirikan tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemukan jalannya. Dia akan memburu para kekasihnya, tapi tidak akan mendapatkan mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak akan menemukan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih bahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan ia memperbanyak bagi dia perak dan emas yang mereka buat menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada waktunya dan anggurku pada musimnya. Aku akan merenggut kembalikan bulu domba dan linenku yang menutupi auratnya. Sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya. Dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, serta segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pokok anggurnya dan pohon aranya. Tentang hal itu dikatakannya, ini semuanya imbalan bagiku, yang diberikan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang liar akan melahapnya. Aku akan menghukumnya pada hari-hari pemujaannya kepada para Baal, tatkala ia membakar kurban bagi mereka, dan berhias dengan anting-antingnya serta kalungnya. Ia mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, lalu berbicara memikat hatinya. Di sana akan kuberikan kebun anggurnya kepadanya, dan kubuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Di sanalah dia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku akan menyingkirkan nama para Baal dari mulutmu, dan nama mereka tidak akan disebut lagi. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu, dengan binatang-binatang liar, dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busa panah, pedang, dan alat perang dari negeri. Aku akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan memperistri engkau untuk selama-lamanya. Dan aku akan memperistri engkau dalam kebenaran dan keadilan, dalam kasih setia dan rahmat. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Pada hari itu aku akan mendengarkan, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Aku akan menamparkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo Ami, engkaulah umatku, dan ia akan berkata, Allahku. Amin. Nah, kitab Hosea ini kan menggambarkan kasih Tuhan kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kita semua. Namun sebelum masuk ke situ, saya mau menyoroti Hosea ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Hosea, yaitu ketaatannya sungguh luar biasa ya. Saya percaya setiap kita tuh kalau cari pasangan pasti kita perhatikan bibit, bebek, dan bobotnya. Nah, ini perintah Tuhan kepada Hosea adalah menikahi pelacur. Jadi kalau dipikir-pikir, mungkin ada ya yang menikahi pelacur karena cinta, mungkin ada. Tapi ini kan nggak cinta disuruh menikahi pelacur, itu pun harus mengeluarkan duit untuk membelinya ya.
Jadi Hosea ini ketaatannya luar biasa, aku pikir. Ketika disuruh menikahi pelacur, dia taat gitu loh. Tidak seperti Yunus yang kabur gitu. Tapi dia mau taat. Dan aku pikir nggak mudah untuk melakukan itu ya. Karena ego lelaki. Umumnya tidak semua. Karena ego lelaki. Biasanya mana mau pilih yang kayak gitu. Pasti mau milih yang terbaik ya. Nah itu satu hal yang bisa kita pelajari dari Hosea. Tidak gampang berkali dikhianati. Dia membelinya kembali, menjadikannya istrinya lagi. Dan apa ya, bisa melahirkan anak kembali itu tidak gampang aku pikir ya. Hal yang sulit lah untuk dilakukan. Tapi kalau saya bisa taat dan melakukannya, itu satu poin yang luar biasa dari Hosea yang bisa kita pelajari, ketaatannya ya. Terus balik lagi ke pasal yang kedua ini, dari ayat pertama sampai ayat 12 nih, menceritakan apa ya, mungkin bisa disebut proses dari Tuhan ya. Proses dari Tuhan sama kayak kita ketika kita diproses, mengalami padang gurun, mengalami banyak masalah, mengalami jalan buntu. Mungkin disitulah baru kita ingat Tuhan, nak. Baru bisa berbalik lagi, ingat semua kebaikan Tuhan, ingat semua apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Dari situ mungkin kita baru bisa bertobat. Dari 13 sampai 22 menceritakan kebaikan Tuhan ya. Menerima kembali ketika kita sudah berbuat dosa, berbalik, mengakui Tuhan. Tuhan menerima kembali kita, terus ada perjanjian baru kembali, Tuhan pulihkan, dan janji Tuhan untuk memberkati kembali. Semuanya itu yang menggambarkan kasih Tuhan pada kita yang luar biasa. Kadang kita menyakiti hati Tuhan, meninggalkan Dia, berharap pada yang lain, mencari yang lain. Tapi Tuhan kita tuh tetap setia, kasih-Nya begitu besar pada kita. Dia selalu terbuka tangannya mengampuni kita, menerima kita kembali, menyayangi kita, dan memberkati kita. Harusnya kita bersyukur punya Allah seperti itu, punya Bapa yang baik yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Tapi terkadang memang kita nih bandel, anak yang bandel. Kadang kita menuntut lebih dan lebih dari Tuhan. Tapi hati Tuhan tetap untuk kita, tangannya terbuka, tetap untuk kita. Poin yang saya dapat juga bersyukur untuk kasih Tuhan. Bersyukur kita punya Allah yang baik dan luar biasa. Bayangin kalau kita punya Allah yang gampang marah, cepat turun tangan menghukum anaknya. Kita pasti sudah habis, tidak ada hari ini. Tidak ada kita hari ini. Jadi bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Itu poin yang saya dapat, Pak Heri. Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan dari apa yang kita bisa baca dari kitab Hosea. Seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan, ya dari sisi Hosea, kita belajar untuk taat kepada Tuhan dan berkali-kali bicara tentang taat. Satu-satunya alasan kita taat kepada Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Bahkan yang seperti Ibu Ros tadi katakan, bahkan sampai hari ini terkadang kita masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita,
Walaupun tentu doa dan harapan saya, kita memiliki paradigma pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan. Bukan berarti kalau kita begitu tahu dan percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, kita tahu kalaupun kita melakukan lagi perbuatan dosa, dia tetap mengasihi kita. Bukan berarti terus itu membuat kita, kalau gitu ya sudahlah buat dosa saja. Seperti paradigma orang luar memandang kekristenan. Enak ya jadi orang Kristen ya, buat dosa diampuni, mau dosanya banyak tetap diampuni. Kalau gitu buat aja dosa sekalian. Nah, tentu doa dan harapan saya kekristenan kita enggak dengan paradigma seperti itu. Tapi kekristenan kita dengan paradigma, dengan pemahaman bahwa aku akan terus mengasihi Tuhan, aku akan terus semakin mengasihi Tuhan, sehingga hidup kita fokusnya adalah melakukan kebenaran. Bukan fokusnya ya nggak apa-apa lah, nanti kalaupun aku jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni kok. Kalau aku lakukan dosa lagi, toh Tuhan tetap sayang kok. Fokusnya bukan seperti itu. Kalau fokus kita masih seperti itu, ya itu artinya kita tertipu oleh iblis. Walaupun sekali lagi saya katakan, iya Tuhan akan tetap mengasihi kita bagaimanapun kita. Nah, tetapi sekali lagi dari sisi kitanya, mari fokus kita adalah bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan yang sudah mengasihi aku. Ya dengan aku semakin mengasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan mentaati setiap perintahnya. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi memang kalau kita baca dari kitab Hosea dari sejak kemarin, ini kan Tuhan memberikan sebuah gambaran yang wow, ini memang salah satu situasi yang seharusnya membuat hati seseorang itu hancur kalau dikhianati. Siapa sih yang hatinya nggak hancur? Siapa sih yang hatinya nggak sedih? Bahkan kalau manusia, kalau mungkin di dalam kitab Hosea sekali lagi ada kata-kata yang kita nggak boleh salah mengerti. Artinya ketika kalaupun nanti ada ketemu kata, ya hati Tuhan jadi sakit karena diselingkuhi. Nah, tapi sakit hati Tuhan itu artinya ya sama seperti saya kata-kata di siapa sih yang hatinya nggak sakit. Tapi percayalah Tuhan nggak akan simpan kepahitan. Nah, itu saja bedanya kan. Nah, kalau kita sakit hati bisa nggak? Ya pasti bisa. Tuhan saja hatinya bisa sakit. Nah, jadi artinya itu bukan sakit hati, tapi hatinya bisa sakit. Nah, itu sih lebih tepatnya ya. Karena orang kalau ngomong sakit hati itu identik dengan kepahitan. Tapi hati Tuhan itu juga bisa terluka. Makanya di perjanjian baru juga bahkan ada ayat ini, jangan mendukakan hati Tuhan. Apalagi mendukakan Allah dalam pribadi Roh Kudus, jangan sampai. Artinya ya karena hati Tuhan itu ya hati, perasaan pribadi yang bisa terluka kalau diselingkuhi. Tapi sekali lagi, Tuhan nggak akan pernah simpan kepahitan. Kenapa? Karena esensi hidup dia adalah kasih. Nah, seharusnya kita juga praktek seperti itu. Nah, tapi kita yang sudah tahu, sudah dengar dan paham betapa Tuhan itu mengasihi kita, ya seperti saya katakan tadi, paradigma kita harus benar. Bukan berarti, oh nggak apa-apa lah nanti kalaupun buat dosa, toh Tuhan tetap mengasihi kok. Walaupun Tuhan kan Tuhan tetap sayang. Bukan seperti itu. Justru kebenarannya adalah karena kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Makanya seperti Pak Kris Manusama sering yang statementnya yang saya dengerin dan itu yang benar-benar merema ketika dia tanya, ketika engkau yang tadinya nggak suka berdoa, sekarang engkau rajin berdoa, apakah kasih Tuhanmu bertambah? Enggak. Ketika engkau tadinya nggak suka baca Alkitab, tapi sekarang kau suka baca Alkitab, apakah kasih Tuhan akan bertambah dalam hidupmu? Enggak. Ketika engkau tadinya nggak pelayanan, tapi sekarang engkau gila-gilaan melayani Tuhan, apakah kasih Tuhan akan bertambah dalam hidupmu? Enggak. Kasih Tuhan nggak akan bertambah. Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna dalam hidup kita.
Tapi ketika kita yang tadinya nggak berdoa, sekarang suka berdoa. Tadinya nggak suka baca Alkitab, sekarang suka baca Alkitab. Tadinya nggak mau pelayanan, sekarang mau pelayanan. Itu karena kasih kita yang bertambah kepada Tuhan. Nah, jadi mari hari demi hari kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah, semakin bertumbuh, semakin dalam. Karena hanya itulah yang akan membuat kita tetap setia sampai akhir. Makanya di Wahyu pun diingatkan untuk kembali kepada kasih yang semula. Tapi doa saya, setiap kita tidak meninggalkan kasih yang semula. Artinya sampai hari ini kasih kita itu seperti kasih yang semula, bahkan kasih yang terus bertambah, bergairah kepada Tuhan. Karena di dalam kitab Wahyu kita juga akan tahu bahwa orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan tetap setia, itu yang akan masuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan berdoa bersama-sama supaya Tuhan mendapati kita setia sampai akhir. Ya, orang yang setia sampai akhir itu pasti karena dia tetap mengasihi pasangannya. Jangan sampai dunia dengan segala kenikmatannya menipu kita, menggoda kita, bahkan mengikat kita, sehingga akhirnya kita selingkuh. Sehingga seperti yang berkali-kali saya gambarkan, kalau bicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, harusnya itu sesuatu yang kita nanti-nantikan dengan begitu excited. Karena apa? Ya karena itulah yang kita harapkan, bertemu Yesus kekasih jiwa kita muka dengan muka. Tapi kalau sampai ada orang yang takut tentang kedatangan Yesus, itu berarti ada sesuatu yang lain di hatinya. Seperti 1 Yohanes katakan, kalau nggak ada, kalau kita terikat dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka sudah pastilah kasih kepada Bapa itu nggak ada. Tapi jadi sekali lagi doa kita bersama pagi hari ini, biarlah kasih kita ini hanya tertuju kepada Bapa yang begitu mengasihi kita. Kasih kita tertuju kepada Yesus yang mati menebus hidup kita. Kasih kita tertuju kepada Roh Kudus yang terus memimpin, menuntun hidup kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan sampai hari ini. Jangan sampai kasih kita teralih kepada hal-hal yang lain. Jadi mari fokus kepada kebenaran ini. Jangan sampai dunia dengan segala tipu daya, muslihat, dan godaannya yang memang, yang berkali-kali saya katakan, ya secara daging yang namanya dosa itu semua enak. Rasanya kita pengen menikmati itu semua. Tapi seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, bukan berarti kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita nggak bisa menikmati bumi dengan segala apa yang Tuhan ciptakan. Karena Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya itu baik adanya, dan itu untuk kita. Nikmati Bapak Ibu. Tapi dunia yang diciptakan oleh iblis, yang ujungnya adalah kebinasaan, nah itu jangan sampai menyeret, memikat, bahkan mengikat kita. Dan gimana caranya? Nggak ada cara lain. Kita mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih kita bertumbuh. Jadi doa saya, jangan sampai ada di antara kita yang selingkuh, menduakan Tuhan. Sekalipun ya Tuhan hatinya bisa sakit, tapi dia nggak bakalan kepahitan dengan kita, terus langsung sikat habis kita. Enggak. Tapi ya sekali lagi, jangan dipelintir oleh iblis paradigmanya, pemahamannya. Tetapi kita punya pemahaman yang benar. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi, apapun yang dialami. Fokus kita adalah mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan apa yang didapat pagi hari ini Aku mau dari bertanya, firman Pak. ini. Yuk, silakan Bu. Kan kata Bapak kalau kita takut Tuhan datang, berarti ada sesuatu. Maksudnya gini, kalau kita takutnya pada hal eh, penganiayaan, itu juga sesuatu gitu, Pak. Pertanyaannya, kenapa takut pada penganiayaan? Bukankah Tuhan yang mengasihi kita berjanji menyertai kita, melindungi kita, menjagai kita? Percaya nggak dengan janji pasangan kita?
Ya, Berarti kalau takut kan berarti nggak percaya dengan pasangan kita. oh begitu ya Pak. Masalahnya Iya kan, kan? eh, masalahnya kan, iya penyertaan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami penganiayaan itu dan Betul, penganiayaan itu menyeramkan Pak. betul, betul. Saya setuju dengan satu ilustrasi yang ada seorang hamba Tuhan beri. Mungkin yang bisa memahami ini orang-orang yang pernah mengalami operasi sesar atau Hmm. operasi-operasi yang lain. Nah, di dalam sebuah proses operasi itu ada satu dokter yang pasti akan datang dan akan lebih dulu melakukan tugasnya. Tahu Anestesi, dokter apa, Bapak Ibu? anestesi. Supaya apa? Nggak merasakan. Nah, itu. Percaya nggak Tuhan yang berjanji menjaga, melindungi, itu Hmm. akan bisa melakukan hal yang lebih dari itu, supaya kalaupun aniaya itu terjadi, dan tentu atas seizin Tuhan seperti Wahyu katakan orang yang akan ditetapkan mati oleh pedang, sekali lagi ini bukan bicara tentang takdir dan nasib hidup Bapak Ibu ya, tapi kalau atas seizin Tuhan tentulah Tuhan tahu orang-orang. Bahkan beberapa kesaksian yang saya pernah dengar waktu sekolah sekolah mana ya, waktu kerusuhan itu diserang ya, ada satu Hmm. murid mahasiswanya yang sampai digorok hampir mati, tapi puji Tuhan masih hidup. Aduh, STT lab atau apa ya kalau nggak salah ya. Saya pernah dengar kesaksian itu. Dan kesaksiannya adalah dia nggak ngerasain apa-apa. Bahkan ada Hmm. beberapa kesaksian orang yang dikejar-kejar, dianiaya, tiba-tiba sepertinya orang di sekeliling dia bisa nggak nemuin dia. Walaupun tentu sekali lagi realita yang kita lihat ada juga yang akhirnya mati dianiaya. Banyak martir. Hmm. Hmm. Kalau Bapak Ibu yang pernah dengar kisah lagu Mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusan. Masalahnya kita ini banyak berandai-andai dan belum apa-apa sudah takut. Nggak usahlah soal aniaya Bapak Ibu. Semalam kan di komsel-komsel saya sedang mengajar gimana caranya kita beritakan Injil dengan kabar baik itu dengan cara baik. Baik. Lebih banyaklah pertanyaan berandai-andai. Akhirnya membuat itu nggak pernah nginjil. Terlalu banyak berandai-andai karena khawatir. Hmm. Nah, Hmm. berkali saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal, Bapak Ibu. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Jangan hidup terlalu banyak berandai-andai. Jalani saja dengan hati yang fokus mengasihi Tuhan. Itu saja. Amin. Jangan berandai-andai dari apa yang belum tentu terjadi. Karena kekhawatiran itu kan ketakutan pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi kalau hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, saya percaya, kalaupun hari itu tiba, itu nggak akan pengaruh dengan kita. Ya, Amin. iblis akan Amin. terus todorin dengan rasa takut. Ya, itu kerjaan iblis. Tapi gimana cara kita? Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu sih, Bu. Ya Pak, makasih Pak. Yuk, Memberkati. Ibu Caca mau tambahkan, silakan. Juga ikutan nanya. Oke. Jadi, apakah orang Kristen atau orang yang ikut Tuhan Yesus harus masuk di dalam penderitaan? Nah, ini tambahin untuk pertanyaan Bu Ros. Gitu. Nah, Ibu Ros silakan jawab. Pak yang ditanya Pak Heri Pak, bukan Bu Ros. Oh gitu, Mika tanya itu. Kalau pertanyaannya apakah orang Kristen harus masuk masa aniaya? Masa aniaya yang mana ini? Apakah antikris 3,5 tahun itu yang dimaksud? Atau mengalami penderitaan di dalam hidup hari-hari ini? Nah, harus clear dulu. Karena kalau bicara soal aniaya 3,5 tahun, penafsiran itu ada 3 jenis. Pre-tribulation, middle tribulation, dan post tribulation. Tiga-tiganya masih dalam bentuk penafsiran.
Dulu kalau saya yang post tribulation, sebelum masa aniaya saya rapture. Tapi hari-hari ini ya karena Bapak rohani kita, Pak Edi Leo, punya pemahaman post tribulation, dan waktu itu beliau memberikan jawaban yang bijak untuk pertanyaan-pertanyaan saya, karena waktu ikut seminar itu kayaknya saya satu-satunya yang mantan dari sebuah institusi gereja yang pemahamannya post tribulation, dan beliau ngomong cuma gini, ini semua kan masih penafsiran. Nah, kalau memang yang betul itu pre-tribulation, ya puji Tuhan, kita nggak masuk masa aniaya, kita diangkat rapture semua, puji Tuhan. Amin. Kalaupun ternyata penafsiran yang benar itu dan yang terjadi adalah post-tribulation, artinya kita masuk masa aniaya, bukankah di Wahyu Tuhan juga berkata, dia akan melindungi kita dari mata si ular. Ada janji perlindungan tetap. Nah, itu kalau bicara tentang 3,5 tahun masa aniaya. Tapi kalau bicara tentang penderitaan di dalam perjalanan hidup kita hari-hari, kalau pertanyaannya harus atau tidak, enggak harus. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, atas seizin Tuhan, latar belakangnya terserah apakah karena kita yang menyebabkan, atau karena memang atas seizin Tuhan, ya bisa saja terjadi. Artinya begini loh, tidak semua penderitaan itu karena Tuhan dan Tuhan yang buat. Penderitaan itu yang saya tahu ya akibat karena dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan. Penderitaan itu akibat karena perbuatan dosa. Orang bisa sakit, darah tinggi seperti saya, contohnya harus konsumsi. Yang salah itu karena saya dulu pola makan saya salah. Orang diabetes itu karena pola makannya salah. Nah, seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah orang Kristen harus masuk dalam penderitaan? Karena enggak semua. Karena balik-balik bagi saya, apa itu penderitaan? Itu dulu harus clear. Apakah kalau hal-hal yang menyakitkan bagi daging itu penderitaan? Karena saya punya pemahaman prinsip seperti ini. Apa itu berkat? Berkat itu segala sesuatu yang membuat saya dekat dengan Tuhan. Kalau sakit, persoalan, masalah, itu membuat saya lebih dekat dengan Tuhan. Maka pemahaman saya itu berkat bagi saya. Tapi apa itu kutuk? Segala sesuatu yang membuat saya jauh dari Tuhan, itu kutuk. Bahkan kalau saya diberi uang banyak, tapi itu membuat saya jauh dari Tuhan, itu kutuk bagi saya. Jadi balik-balik ke pemahaman kita Bapak Ibu, walaupun hari-hari ini saya sedang ajar, ya memang tingkat pemahaman setiap orang percaya itu beda-beda. Apa yang saya pahami dan saya lakukan, saya nggak bisa paksakan untuk semua orang. Karena hari-hari ini ketika contoh menginjil gitu ya, belum apa-apa pasti akan ditanya, Pak, nanti kalau aku jadi orang Kristen, seandainya aku jadi orang Kristen, aku boleh nggak masih sembahyang untuk orang tuaku? Aku masih boleh nggak begini begitu? Saya katakan, itu urusan nanti. Saya akan giring karya salib dulu, percaya Yesus dulu. Karena seperti semalam saya kasih contoh, jawaban untuk pertanyaan yang sama, itu jawabannya bisa beda-beda tergantung usia. Nah, kekristenan itu kan kehidupan, dan ciri khas kehidupan itu pertumbuhan Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan agama yang aturannya baku mati, pokoknya harus. Ini nggak boleh, ini harus, ini jangan. Enggak. Contoh pertanyaan gini, boleh nggak menggunakan pisau? Tergantung jawabannya siapa yang tanya. Kalau anak TK yang tanya, atau anak yang umur 2 tahun, nggak boleh nak, nanti kamu bisa luka. Tapi kalau yang tanya sudah anak SMP, boleh, tapi hati-hati ya. Anak SMK, apalagi jurusan tata boga, ya haruslah kamu tahu cara menggunakan pisau. Dokter bedah, kamu harus tahu menggunakan. Nah, jadi jangan sampai belum apa-apa kita jadi seperti ahli Taurat yang memberikan aturan. Harus, tidak, ini, jangan. Enggak, Bapak Ibu. Karena keputusan kita melakukan atau tidak melakukan firman Tuhan,
Itu semua keputusan di tangan kita. Bukan orang yang atur, bukan orang dengan alasan, oh ini firman Tuhan ngomong harus begini. Contoh sederhana Bapak Ibu. Soal perpuluhan saja. Berapa banyak orang yang paham dan dia setia lakukan sampai hari ini. Tapi ada banyak orang Kristen, dia masih belum paham, dan dia pikir pemahamannya adalah nggak harus. Ya silakan masing-masing, tidak ada tuntutan. Tidak ada tiba-tiba pasti yang melakukan memberikan perpuluhan, wah hidupnya benar-benar seperti ini, terus yang nggak melakukan perpuluhan langsung disikat habis sama Tuhan. Enggak, kekristenan nggak seperti itu. Tapi segala sesuatu itu yang kita lakukan kepada Tuhan, ketaatan kita, karena kita paham. Kenapa aku harus lakukan ini? Ya, firman Tuhan ngomong, ketika aku renungkan, contoh aku sabar. Kenapa aku harus sabar? Itu karena kita renungkan sampai kita paham. Iya ya, ternyata aku harus sabar ya. Nah, makanya kalau ada orang yang baru mau percaya Yesus, wah nanti kamu nggak boleh ini, kamu harus ini, nggak jadi Kristen. Tapi bawa dulu dia kepada pemahaman apa itu kekristenan. Mendasarnya adalah kekristenan itu kehidupan. Agama itu manusia cari Tuhan. Kekristenan itu Tuhan cari manusia. Nah, bawa giring pada hal itu dulu tanpa perdebatan. Nah, jadi kalau pertanyaan kembali, Ibu Dorcas katakan, apakah harus menderita? Enggak harus. Tapi kalaupun diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, ya bertahanlah dalam pengharapan. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Karena sekali lagi ketika orang sudah sampai level memahami bahwa tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan, itu dia akan aman dalam segala keadaan. Bapak Ibu masih ingat kita tentang Ibu Kori, kalau yang pernah baca buku Teologi Cat and Dog. Kalau pemahaman kita, boleh baca deh, buku itu sangat bagus, mengubah banyak paradigma saya tentang Tuhan. Teologi Cat and Dog. Banyak orang Kristen itu ya, kalau pemahamannya dia seperti dog, itu setia. Tapi kalau artinya ya Tuhannya itu, tuannya itu ya Tuhan. Tapi kalau kucing, itu dia jadi tuan. Tuhan tuh jadi jongos dia. Perhatikanlah bedanya kucing dan anjing. Yang kalau pelihara udah tahu. Anjing itu nggak akan pernah menduduki tempat tuannya duduk. Kalau kucing mah kurang ajar. Ya, tempat yang duduk tuannya, dia akan berkuasa. Itu contoh baca. Nah, tapi salah satu kisah dalam buku itu adalah cerita gini. Ada seorang ibu yang namanya Ibu Kori, umur 75 pada waktu itu, dalam keadaan sakit. Dan hari itu Tuhan utus malaikatnya, dan malaikatnya ngomong, Kori, kamu mau pulang hari ini atau 5 tahun lagi? Kalau orang pada umumnya dalam kondisi sakit bertahun-tahun, terus ditanya, kamu mau pulang hari ini atau 5 tahun lagi? Saya tahu semua orang yang kalau hidupnya ego, dia akan ngomong, ya pulanglah, lebih baik ngapain menderita lama-lama di dunia nih. Tapi Ibu Kori jawabnya gini, mana yang lebih memuliakan Tuhan? Aku meninggal hari ini atau 5 tahun lagi? Dan malaikat itu ngomong, 5 tahun lagi. Oke, kalau gitu aku pilih aku meninggal 5 tahun lagi. Tapi dikatakan, tapi ingat, 5 tahun ini kamu nggak akan sembuh dari sakit penyakitmu. Kamu akan menghabiskan banyak waktumu di rumah sakit. Dan Ibu Kori katakan, nggak apa-apa. Yang penting itu memuliakan Tuhan. Dan akhirnya benar, 5 tahun hidupnya lebih banyak di rumah sakit. Tapi di rumah sakit, justru banyak jiwa yang dimenangkan di bawah percaya kepada Yesus. Dan doa saya, harapan saya, hidup kita itu bisa mencapai level itu. Makanya tema HUT Ibadah Raya 1 dan 2 itu Journey of Faith. Spirit, Journey of Faith, perjalanan iman kita. Saya nggak tahu sampai di level mana perjalanan iman Bapak Ibu hari ini. Tapi doa saya adalah perjalanan hidup Bapak Ibu terus berjalan pada arah yang benar, semakin serupa dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin memahami tentang Tuhan dan hidup kita ini apa. Sehingga hal-hal yang ya mau penderitaan kah, mau ketelanjangan kah, mau pedang kah, seperti Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan.
Nah, itu kita baca firman, renungkan firman itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, walaupun ada orang yang selalu ngomong gini, Bapak enak, Bapak nggak ngalamin. Enak aja Bapak ngomong. Itu udah pertanyaan klise udah berpuluh-puluh tahun. Dan saya berkali-kali sudah ngomong, kalau saya ditanya seperti itu, saya selalu akan beri jawaban dua. Mau jawaban yang guyon atau yang serius. Kalau guyon lebih dulu, saya akan jawab gini, aku akan tetap kuat. Aku tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Tapi jawaban jujur saya akan gini, kalaupun sampai hari itu, ketika saya diizinkan Tuhan mengalami penderitaan dan saya goyah hari itu saya nggak butuh dihakimi Bapak Ibu. Hari itu saya cuma butuh Bapak Ibu datang ke saya, tepuk-tepuk pundak. Pak, Bapak tetap kuat ya. Bapak sabar ya. Bapak harus bertahan ya. Hanya orang-orang yang di sekeliling saya yang akan membuat saya kuat hari-hari itu. Tapi coba kalau hari itu semua orang menghakimi. Dulu kalau ngomong Cak Ionian, Cak dia paling hebat, paling kuat. Nah, rasoilah kau sekarang. Bukankah kekristenan banyak seperti itu? Ketika seseorang yang tadinya jadi panutan dan kemudian jatuh dihakimi habis-habisan. Bukankah Tuhan katakan jangan menghakimi? Nah, ini nilai Bapak Ibu yang saya terapkan dan saya ajarkan. Sehingga artinya apa Bapak Ibu? Kalau satu hari Bapak Ibu lihat saya mengalami penderitaan dan saya goyah, bahkan mungkin jatuh. Hari itu saya nggak butuh penghakiman Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu yang hari itu kuat, seperti Tuhan tetap menerima saya apa adanya. Seperti itulah Bapak Ibu menerima. Maka sampai hari ini dalam pelayanan saya temukan banyak orang dan saya selalu ajar kuasa penerimaan. Ketika semua orang menghakimi dia, saya akan menjadi orang satu-satunya akan terima dia. Berapa puluh tahun yang lalu saya praktek hal itu, artinya gini, ada satu teman hamba Tuhan dipecat karena memang diasumsikan dia melakukan tindakan amoral. Semua pendeta institusi itu menghindari dia, meninggalkan dia. Tapi hari itu saya terima dia, sama-sama pelayanan, khotbah gantian, persembahan dia ambil. Waktu itu saya butuh nggak? Butuh. Tapi hari ini beliau masih melayani, setia. Kenapa? Karena diterima. Coba kalau waktu itu semua orang menghakimi hal yang sama. Syukur-syukur kalau dia masih jadi orang Kristen. Berapa banyak orang kecewa dan tinggalkan Tuhan. Bukan karena Tuhannya, tapi karena perlakuan orang yang menamakan diri Kristen yang sok rohani. Tapi come on Bapak Ibu, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita rendah hati. Fokus kita adalah Tuhan. Udah itu aja sederhana Bapak Ibu hidup ini. Jadi kalau ditanya harus atau enggak, saya nggak bisa katakan harus atau enggak. Jalani saja hidup ini bersama dengan Tuhan. Di porsi kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu pemahaman saya. Dan seperti itu yang saya praktek hidup. Sehingga sampai hari ini saya enjoy. Saya nikmati hidup saya, hidup kami. Bukan berarti terus nggak ada situasi yang seharusnya membuat orang bersungut-sungut. Kalau ada alasan harus bersungut-sungut, ya pasti akan selalu ada. Tapi kan keputusan di tangan saya, mau bersungut-sungut atau mau bersyukur. Semua keputusan di tangan saya. Dan keputusan saya adalah apa kata Tuhan, apa kata firman. Gimana prosesnya? Baca firman, renungan firman. Makanya berkali-kali ujung-ujung nasihat saya adalah 4M Bapak Ibu. Kalau hidupmu praktek 4M saja, aman hidupmu. Apa itu 4M? Menerima firman setiap hari. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Dan membagikan firman Tuhan sebagai kesaksian hidup. Udah, simple hidup kekristenan itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya udah panjang kali lebar, kali dalam. Berdoa, berharap itu memberkati dan meneguhkan hati Bapak Ibu. Ibu Merianti mau tambahkan lagi? Silakan. Ini hari Jumat ya, boleh ya? Boleh ya Pak, sedikit aja. Boleh, Memang ya ada kata seperti ini. Kita harus menjadi berkat. Ya Pak ya. Ternyata itu
adalah seperti yang tadi Pak Heri utarakan, bagaimana kita menjadi berkat itu bukan cuma untuk orang lain ya, untuk diri kita sendiri. Ya, bagaimana menghadapi sesuatu itu dengan iman bahwa kalau kita jatuh tidak akan tergeletak. Nah, itu. Nah, itu dijalani ya, kita itu ada sih perasaan atau hal jasmani yang kita alami, tapi tetap kita itu kalau kita bilang berpegang kepada Tuhan, tadi pujian kita kan gitu, berpegang teguh kepada Tuhan. Apa sih yang kita khawatirkan gitu? Itu ya, saya sih baru 70 tahun sih ya. Mungkin nanti kalau 90 tahun beda lagi kesaksiannya dalam hal kita itu berpegang kepada Tuhan. Masing-masing pada masa yang dialami itu pasti pengalamannya beda. Kalau melihat kondisi sekarang, ya berita-berita, udahlah, kan Tuhan bilang dunia berita di sana sini menggoncangkan, iya dah. Tapi kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan, apa yang kita khawatirkan? Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Puji Tuhan, Pak. Tuhan Oke, berkati. terima kasih, Bu. Jadi saya mau tambahkan sedikit contoh. Makanya saya selalu akan menghindari kalimat kalau orang nasihati saya, kalau saya lagi dalam keadaan sulit, saya akan buang dan puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah keluar dari mulut saya. Enak kau ngomong, kau nggak ngalamin. Karena apa? Karena saya tahu kalimat itu hanya keluar dari orang yang putus asa dan kecewa. Kalau Bapak Ibu pernah baca tentang orang yang sakit 38 tahun dan Yesus tawarkan, mau nggak kau sembuh? Jawabannya sebenarnya sederhana, mau, selesai. Tapi dia ungkapkan rasa kecewa, kau enak banget ngomong. Aku ini 38 tahun di sini, setiap kali itu gelombang, aku pasti kalah. Kau enak banget ngomong, mau sembuh. Jadi itulah makanya itu gunanya baca firman, renungkan dalam-dalam sampai paham Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, come on. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Jalani saja proses hidup ini bersama Tuhan. Ada kasih karunia yang menguatkan kita. Yang berkali-kali katakan kasih karunia Tuhan itu bukan membuat kita buat dosa lagi karena ada kasih karunia. Tapi kasih karunia Tuhan itu membuat kita kuat jalani proses hidup ini. Setiap kita punya proses yang berbeda. Kadang orang lihat orang lain itu lebih enak memang. Tapi ketika taruhlah di posisi orang itu, belum tentu. Oke, itu saja. Mari sepanjang hari ini renungkan firman Tuhan. Semakin dalam mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Dan saya percaya itu akan membuat engkau semakin kuat. Tuhan memberkati. Silakan Hengki. Ya, terima kasih Pak Eri. Mari Mas mendoakan doa syafaat di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang dimana Engkau sungguh telah mengasihi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mau terus Tuhan, taat dan setia di dalam Engkau. Biarlah kami mau juga terus lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Melakukan setiap firman-firman-Mu ya Bapa. Dan mau taat dan setia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Ibu Ros ya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Dan juga melalui Ibu Ros banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Tuhan juga berkati suami dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Bu Ros, Pak Abi ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, hati kami. Engkau Tuhan Allah yang terus ada di keluarga kami ya Tuhan. Tuhan memberkati istri, suami, anak-anak, menantu, dan cucu kami. Setiap usaha pekerjaan biasa ya Bapak.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas, biarlah Tuhan juga semakin hari semakin memberikan dia kesehatan, pemulihan yang terbaik ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat Pak Yongko ya Tuhan, biarlah Tuhan juga terus memberikan dia kesehatan, kekuatan pemulihan yang terbaik ya Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Pak Ongko, Ibu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga buat teman-teman kami apabila ada yang sakit, biar Tuhan juga menyembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik. Dan juga pemerintahan yang ada, Tuhan juga berkati ya Bapak, biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Ros. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari ini kami belajar Tuhan dari Nabi Hosea untuk bisa taat sepenuhnya kepada Engkau. Apapun yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan, kami mau dengan setia melakukan dan mengerjakannya. Terima kasih Bapa, berkati setiap anggota Koram Deo hari ini Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu dan mau taat melakukannya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, pekerjaan tangan kami Tuhan berkati. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi, terima kasih Pak Heri, terima kasih Bu Ros.